Bab 251 Siapa takut siapa? Xia Tengfei mungkin memiliki reputasi, tetapi kesombongannya membangkitkan ketidakbahagiaan semua orang. Lin Lan dari Akademi Qin Surgawi mencibir, tombak piton berserk milik Akademi Qin Surgawi sangat cocok untuk bertarung dalam pertandingan kematian. Lin Lan bukan hanya seorang elit dari Akademi Qin Surgawi, tetapi dia juga keturunan langsung dari klan Lin. Secara alami, memiliki dua identitas ini membuatnya menyendiri. Dia jarang kalah oleh siapapun. Kata-katanya secara alami ditujukan pada Xia Tengfei. Ketika suara mereka turun, para elit dari Sekte Suantian dan Villa Bulan Iblis juga menyatakan pandangan mereka secara berurutan. Mereka juga memiliki harga diri mereka sendiri, jadi mereka tidak ingin kalah dengan siapapun di sini. Adapun murid-murid lain dari sekte lain, mereka mungkin elit dari sekte mereka masing-masing, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 4 sekte besar. Beruntung 4 sekte besar tidak memiliki banyak orang, jadi mereka masih memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan 8 kuota. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita mulai pertempuran, kata Gao Yangyu. Xia Tengfei dan Lin Lan tidak keberatan, jadi tentu saja tidak ada orang lain yang akan berpikir sebaliknya. Gao Yangyu mulai berbicara, baiklah, dengan ini saya umumkan. Tahan kuda Anda. Sebuah suara datang dari luar lapangan bela diri tepat ketika Gao Yangyu akan mengumumkan dimulainya pertempuran. Semua orang segera mengarahkan perhatian mereka dengan alis terkunci. Gao Yangyu juga terkejut. Pendatang baru itu baru berada di tahap ketiga awal dari alam bela diri mendalam. Dia berjalan sambil membawa kotak pedang di belakangnya dan mengenakan seragam paviliun pedang Ling Qiao. Orang ini secara alami adalah Lin Yun. Dia datang ke kota Include lebih awal, tapi dia ditahan karena menghabiskan waktu untuk kultivasinya. Semua orang sudah berkumpul saat dia tiba, jadi dia secara alami memanggil untuk menyela Gao Yangyu. Maaf tentang itu. Saya adalah Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Saya minta maaf karena datang terlambat. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya untuk meminta maaf. Gao Yangyu tidak tahu apa yang salah dengan Paviliun Pedang Ling Qiao. Mereka tidak hanya mengirim seseorang dengan kultivasi rendah, tetapi orang ini bahkan menyela kata-katanya. Dengan itu, kesannya terhadap Lin Yun langsung jatuh. Perwakilan dari 4 sekte besar semuanya berada di tahap keempat dari alam bela diri mendalam. Sekte lain bahkan mengirim murid tingkat kelima. Hutan tulang darah bukanlah tempat yang mudah untuk dilalui dan akan ada binatang iblis yang berbahaya di sepanjang jalan. Namun, mereka hanya mengirim seseorang yang berada di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. Gao Yangyu merasa bahwa Lin Yun bahkan tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi karena Lin Yun adalah seseorang dari Paviliun Pedang Ling Qiao, Gao Yangyu tidak berani menyinggung perasaannya. Dia tersenyum, kau terlambat. Kami sudah memulai pertempuran. Apakah Paviliun Pedang Ling Qiao tidak memiliki orang lain? Mereka benar-benar mengirim sepotong sampah di tahap ketiga alam bela diri mendalam untuk menjelajah ke hutan tulang darah. Apakah mereka meremehkan klan Gao atau mereka meremehkan semua orang di sini? Xia Tengfei mencibir. Tapi itu tidak mengherankan karena konflik sekte Huan Yuan dan Paviliun Pedang Ling Qiao sudah terkenal. Orang seperti Zuo Yun sangat langka. Aku kenal dia. Lin Lan tiba-tiba menyela, yang menarik perhatian semua orang. Dia yang membunuh Wang Ning 4 bulan lalu. Lin Lan berkata dengan kilatan dingin di matanya. Kata-katanya seperti bom, menyebabkan semua orang berbalik dan melihat ke arah Lin Yun. Bagaimanapun, itu bahkan telah menyebabkan keributan besar. Sudah lama sekali sejak ada orang yang berani membunuh keturunan langsung dari klan bergengsi. Meskipun masalah ini mereda setelah 4 bulan, semua orang segera mengingatnya ketika mereka memikirkannya. Jadi itu dia. Dia sama sekali tidak terlihat mengesankan. Mengapa Paviliun Pedang Ling Qiao berusaha melindungi orang seperti dia? Dia cukup berani meninggalkan Paviliun Pedang Ling Qiao. Apa dia tidak takut klan Wang akan membunuhnya? Orang ini dikenal sombong. Dia bahkan berani menamparkan putri kesayangan Jenderal Naga Terbang di Paviliun Wanbao. Aku khawatir dia meremehkan Patriark Gao dengan sengaja datang terlambat. Lin Lan mencibir. Suasana segera berubah menjadi aneh. Xia Tengfei dan Lin Lan sama-sama berusaha mempersulit Lin Yun, sementara murid-murid lainnya melihat pemandangan ini dengan gembira. Akan lebih baik jika kedua belah pihak bertarung dan memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan 8 kuota. Imbalan untuk misi ini sangat kaya dan bahkan termasuk batu giok spiritual kelas 1. Lin Yun tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya pada kata-kata yang dilontarkan. Bagaimanapun, tidak ada yang akan senang diejek.
Jika kalian berdua memiliki pendapat tentang aku, maka kita bisa bertarung. Tidak perlu menyembunyikan jarum dalam kata-kata Anda. Atau apakah murid-murid dari Sekte Huanyuan dan Akademi Qin Surgawi hanya tahu bagaimana menjalankan mulut mereka? Lin Yun menyipitkan matanya menjadi celah saat dia memberikan senyum lembut pada keduanya. Sekarang dia telah membentuk urat nadi ketiga yang dalam dan mencapai tahap ketujuh dalam Sutra Pedang Ziyuan, kekuatannya akan berlipat ganda dengan tinju naga harimau. Bahkan jika keduanya bergabung, tidak ada yang perlu ditakutkan Lin Yun. Dia tidak perlu menanggung hal ini karena dia juga dilengkapi dengan pedang tuan. Kamu sedang merayu kematian. Wajah Xia Tengfei dan Lin Lan menjadi gelap saat mereka berdiri, melepaskan aura mereka ke arah Lin Yun. Xia Tengfei memiliki sosok yang kekar sejak dia mengembangkan fisik pertempuran Drakopan. Saat dia berdiri, kekuatan Drakopan melonjak seperti binatang purba yang kejam yang memberi tekanan besar pada orang lain. Lin Lan melambaikan tangannya dan melangkah maju dengan wajah dingin, melepaskan kekuatan ledakan yang menakutkan dan menakutkan. Energi asal biru beredar di dalam tubuhnya. Dia seperti ular piton berbisa. Keduanya mengambil 3 langkah ke depan dan mengirimkan tekanan mereka. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik saat mereka bekerja sama. Sepertinya mereka ingin menggunakan tekanan mereka untuk mempermalukan Lin Yun. Aura yang sangat kuat. Mereka benar-benar layak menjadi elit dari Sekte Transcendent. Lin Yun ini benar-benar sombong untuk menyinggung perasaan mereka berdua pada saat bersamaan. Aku takut dia hanya akan menderita pada akhirnya. Tentu saja. Xia Tengfei dan Lin Lan keduanya berada di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam. Bahkan tahap kelima seperti kita tidak akan mampu melawan mereka. Lin Yun hanya berada di tahap ketiga awal dari alam bela diri yang mendalam. Xia Tengfei sangat kuat. Dia memiliki pencapaian yang dalam fisik pertempuran Dracula yang memberinya 50.000 kg kekuatan. Jika Lin Yun tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin akan membuat dirinya tercabik-cabik. Yah, aku benar-benar berharap Lin Yun memiliki kekuatan. Itu mungkin menguntungkan kita. Aku hanya membicarakannya secara acak. Siapa yang akan menganggap ini serius? Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri dan berharap ketiganya akan bertarung. Tapi tepat ketika pertempuran akan segera pecah, suara Gao Yangyu terdengar, bisakah kalian memberiku wajah di sini? Gao Yangyu menyeka keringatnya dan kesannya tentang Lin Yun mencapai titik terendah. Yang terakhir ini benar-benar bajingan, bertingkah sangat sombong meskipun begitu lemah. Bagaimanapun juga, dia akan mendapat masalah dengan Paviliun Pedang Lingqiao jika Lin Yun terbunuh. Dia juga telah mengalami betapa sengitnya pertarungan antara para murid dan itu lebih buruk dari yang dia bayangkan. Xia Tengfei dan Lin Lan sama-sama tertegun dan mereka menjadi tenang. Pada akhirnya, ini adalah wilayah klan Gao dan misi itu juga dikeluarkan oleh Gao Yangyu. Wajar jika mereka memberinya wajah. Lin Yun bukan apa-apa dan akan memalukan jika mereka gagal dalam misi ini. Xia Tengfei tersenyum, tentu saja, kami akan memberikan wajah Patriark Gao, tidak seperti seseorang yang datang terlambat dengan sengaja. Lagi pula, dia hanyalah seonggok sampah yang bisa saya tangani kapan saja saya mau. Pada saat yang sama, Lin Lan merentangkan kedua tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Dia telah menggunakan teknik gerakan bertingkat tinggi, yang membuat mata semua orang berbinar. Setelah dia kembali ke tempat duduknya, Lin Lan berkata sambil tersenyum lebar, aku secara alami akan memberimu wajah. Gao Yangyu merasa lega dan mengalihkan pandangannya, teman kecil, tidak apa-apa kalau kamu terlambat. Saya akan memberikan penjelasan kepada Paviliun Pedang Lingqiao dan Sekte mungkin tidak akan menyalahkan Anda karenanya. Aku tidak terlambat karena kuotanya tidak tetap. Lin Yun tersenyum. Kamu. Gao Yangyu sangat marah karena Lin Yun terlalu berlebihan. Dia berbaik hati memberi Lin Yun jalan keluar, tapi Lin Yun bersikeras untuk berpartisipasi. Lin Yun, tidak ada aturan dalam pertandingan kematian dan kamu mungkin tidak bisa mundur setelah dimulai. Itu bahkan lebih baik. Lagi pula, binatang iblis di hutan tulang darah tidak akan mengikuti aturan apapun. Lin Yun mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gao Yangyu melanjutkan. Karena pertempuran belum dimulai, maka tolong libatkan aku di dalamnya. Misi ini penting bagiku. Bagaimanapun, misi ini akan menghadiahinya dengan batu giok spiritual kelas 2. Dia tidak ingin menyerah apapun yang terjadi. Patriark Gao, karena saudara Lin begitu ngotot, lalu mengapa repot-repot menolak? Mengapa Anda tidak membiarkan dia berpartisipasi? Lin Lan tersenyum sambil menyesap tehnya. Sebelumnya, Gao Yangyu takut mereka akan membunuh Lin Yu. Lin Lan menyadari hal ini.
Dia menganggap Lin Yun beruntung bertemu dengan Gao Yangyu, yang tidak menginginkan masalah. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan begitu ngotot untuk bergabung. Baginya, Lin Yun hanya merayu kematian. Xia Tengfei tersenyum, Patriark Gao, akan salah jika kita menolaknya. Lagi pula, jika dia kembali ke sekte dan melaporkannya, itu akan berubah menjadi kamu meremehkan paviliun pedang Ling Qiao. Hehe, itu akan merepotkanmu saat itu. Keduanya berusaha memaksa Lin Yun naik ke atas panggung sehingga mereka bisa menginjak-injaknya di tempat terbuka. Wajah Gao Yangyu berubah. Ketika dia melihat Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, dia menjawab dengan nada tidak senang, karena kamu begitu keras kepala, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Semua orang di sini bisa menyaksikan bahwa aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padamu. Tentu saja tidak. Lin Yun menjawab dengan tenang. Ketika Xia Tengfei dan Lin Lan mendengar kata-katanya, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Tapi semua orang yang hadir tidak menyadari bahwa ada sedikit seringai di wajah Lin Yun. Bab 252 Wajah Sakit. Mari kita mulai. Tolong pindah ke lapangan. Gao Yangyu mengulurkan tangannya. Dengan itu, semua elit naik ke atas panggung, satu demi satu. Xia Tengfei dan Lin Lan sama-sama tersenyum dan mereka dengan sombong melihat sekeliling mereka. Seolah-olah kuota sudah ada di saku mereka. Jauhi keduanya. Wajah para elit menjadi dingin ketika mereka melihat Xia Tengfei dan Lin Lan. Mereka berdua adalah eksistensi seperti wabah dan bertemu dengan mereka berarti mendekati kematian. Keduanya pasti akan mengklaim 2 kuota dan semua orang hanya berdoa agar mereka tidak menjadi sasaran mereka. Lin Yun. Mata semua orang berbinar saat melihat Lin Yun. Mata mereka bahkan berkedip-kedip dengan niat buruk. Hehe, tinggalkan orang ini sendirian. Jangan sampai terseret olehnya. Orang ini pasti akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Tentu saja. Belum lagi dia menyinggung perasaan Xia Tengfei dan Lin Lan. Kultivasinya di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam tidak ada apa-apanya bagi kita. Itu benar. Kita semua adalah elit sekte dalam dan kita semua berada di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam. Mengapa kita harus takut padanya? Jika Xia Tengfei dan Lin Lan tidak bergerak untuknya, aku secara pribadi akan memberinya pelajaran. Ngomong-ngomong, aku tidak pernah memukuli murid dari 4 sekte besar. Semua orang tersenyum menyeramkan saat melihat Lin Yun naik ke atas panggung. Seolah-olah dia adalah mangsa yang menunggu untuk diburu. Mata Gao Tangyu berkilat dengan sedikit rasa kasihan. Dia ingin melindungi Lin Yun, tapi Lin Yun telah menyangkal niat baiknya berulang kali. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena Lin Yun menginginkan kematian di pengadilan, tidak perlu baginya untuk menghentikan Lin Yun. Semuanya, dengan ini saya mengumumkan dimulainya pertempuran untuk mendapatkan kuota. Kata Gao Yangyu. Tepat setelah dia berbicara, energi asal meledak di atas panggung, melonjak seperti gelombang liar. Itu adalah sinyal dimulainya pertempuran. Semua orang di atas panggung adalah elit dari 4 sekte besar atau murid dalam dari sekte lain. Sebenarnya, tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Bahkan orang-orang dari sekte lain tidak dapat disangkal berada di tahap kelima dari alam bela diri mendalam. Ketika pertempuran sengit pecah, panggung besar mulai bergetar. Meskipun panggungnya luas, itu hampir runtuh karena semua jenis teknik bela diri dilemparkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, beberapa kandidat pingsan dan muntah darah. Gao Yangyu menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, ini baru saja dimulai, tapi sudah sangat intens. Sudah dimulai. Sebuah suara lembut terdengar di bawah atmosfer yang intens. Suaranya lembut seperti kicauan burung pipit, yang terdengar seperti musik di telinga. Gao Yangyu berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian putih. Rambutnya tergerai seperti air terjun dan kulitnya yang putih berkilauan seperti batu giok. Dia tampak seperti peri yang lembut. Ketika Gao Yangyu melihat wanita itu, wajahnya langsung berubah. Nona Bai, apa yang membawamu kemari? Wanita muda itu tersenyum, saya akan memimpin tim ke hutan tulang darah besok, jadi saya di sini untuk memeriksa teman-teman saya. Patriark Gao, saya ingin tahu siapa yang Anda sukai di antara mereka. Saya tidak berani membuat penilaian apapun di hadapan Nona Bai. Tapi aku punya pendapat yang bisa kau pertimbangkan, jawab Gao Yangyu. Silakan, jawabnya. Pertama adalah Xia Tengfei dari Sekte Huanyuan. Fisik pertempuran Drakopannya berada di tahap ketiga puncak, memberinya kekuatan 50.000 kg. Dia dapat dengan mudah melawan mereka yang berada di atas kultivasinya dan dia juga dikenal tak terkalahkan di antara generasi yang sama.
Dia pasti akan mendapatkan salah satu dari 8 kuota. Lalu ada Lin Lan dari Akademi Qin Surgawi yang sama kuatnya dengan Xia Tengfei. Dia juga keturunan langsung klan Lin, belum lagi dia berlatih tombak ular piton mengamuk. Seni Aquamis klan Lin melengkapi tombak ular piton ngamuk, menutupi kekurangannya. Tapi keduanya bahkan bukan yang terkuat di sekitar sini. Wanita itu memiliki segumpal keterkejutan di matanya dan dia tersenyum, Patriark Gao, apa pendapat Anda? Yang terkuat di sini seharusnya adalah Xiaoran dari Villa Bulan Iblis. Kami telah memperhatikannya sejak awal. Kultivasinya kuat dan tidak ada jejaknya yang bocor. Dia selalu bersikap rendah hati sejak awal, jadi dia lebih kuat dari keduanya dalam hal ini. Gao Yangyu berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, ada juga Bu Chen dari Sekte Suantian. Dia jelas tidak lebih lemah dari ketiganya. Pada dasarnya Anda telah menyebutkan keempat sekte besar. Bagaimana dengan Paviliun Pedang Ling Qiao? Gao Yangyu mencibir, jangan sebutkan mereka. Sudah cukup bagus jika kandidat Paviliun Pedang Ling Qiao dapat bertahan dari cobaan ini. Saya tidak tahu apa yang Paviliun Pedang Ling Qiao coba lakukan dengan mengirimkan sepotong sampah ke misi ini. Sampah. Wanita muda itu bingung saat dia berbalik ke panggung. Sementara mereka berdua berbicara, pertarungan di atas panggung mencapai klimaksnya. Semua orang memberikan yang terbaik saat ini. Keributan besar terdengar dan Xiaoran dari Villa Bulan Iblis bertarung dengan Bu Chen dari Sekte Suantian. Di tangan Bu Chen, tinju naga harimau menunjukkan kematian yang besar, tapi Xiaoran melepaskan esensi bulan yang mengalir seperti sungai. Bulan es dari Villa Bulan Iblis tidak lebih lemah jika dibandingkan. Keduanya berbenturan dan menghasilkan fluktuasi kuat yang menyebar ke sekitarnya. Gelombang kejut itu menimbulkan beberapa teriakan saat 5 pria sial terlempar. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi. Sedangkan bagi mereka yang tidak terlempar, mereka cukup terpukul dan hanya berhasil mendapatkan kembali pijakan mereka setelah menghabiskan banyak energi asal. Betapa kuatnya. Lusinan mata tertuju pada Xiaoran dan Bu Chen dengan ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa Lin Yun tidak bergerak dari tengah. Dia masih berdiri di sana dengan damai dan sepertinya dia tidak terpengaruh oleh gelombang kejut. Apa yang terjadi? Gao Yangyu terkejut. Bagaimanapun, dia baru saja mengatakan bahwa akan sangat bagus jika Lin Yun bisa selamat dari cobaan itu. Tapi situasi saat ini sepertinya tidak benar. Ini membuatnya merasa canggung. Dia diam-diam mengintip wanita muda yang juga menatap Lin Yun dengan penuh minat. Itu mungkin keberuntungan. Gao Yangyu menghibur dirinya sendiri. Ketika Xia Tengfei melihat pemandangan ini di atas panggung, dia tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, anak nakal yang baik. Kamu sebenarnya masih ada. Dan untuk berpikir bahwa aku hampir melupakanmu. Kenapa kau tidak berlutut di depanku? Tidak mungkin Patriark Gao bisa melindungimu di atas panggung ini. Kekuatan Dracula itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat beberapa orang di daerah sekitarnya terbang menjauh. Dia menyerbu ke arah Lin Yun seperti kilatan cahaya saat energi asal di tubuhnya meledak. Dia mengepalkan tinjunya dan mulai mengumpulkan kekuatan. Lindungi aku. Bukan aku yang harus berterima kasih pada Patriark Gao. Lin Yun tidak takut saat menghadapi Xia Tengfei. Dia akan memberi pelajaran pada Xia Tengfei jika Gao Yangyu tidak menghentikan mereka lebih awal. Tapi belum terlambat untuk melakukannya sekarang. Kamu sedang merayu kematian. Kamu pikir aku yang harus berterima kasih kepada Patriark Gao? Xia Tengfei membumbung ke langit dengan marah dan membuang kekuatannya yang terkumpul. Xia Tengfei membuang 50.000 kilogram kekuatan, yang bergema seperti kuali kuno. Gemuruh yang memekakkan telinga mulai melukai pikiran Lin Yun. Orang-orang mempersembahkan kuali pengorbanan ke surga pada zaman kuno dan kuali dikenal sebagai benda suci. Pada saat yang sama, 50 kilogram juga dikenal sebagai kuali kekuatan dalam satuan. Kekuatannya yang melonjak menghantam kepala Lin Yun. Xia Tengfei mencibir dalam hati. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun bisa menerima serangan ini darinya. Namun, Lin Yun hanya mengambil langkah keluar tepat ketika pukulan itu akan mendarat ke arahnya. Ketika dia mengambil langkah keluar, kekuatan naga harimau bergema di dalam tubuhnya. Setelah mencapai tahap ke-7 dalam Sutra Pedang Ziyuan, bunga Ziyuannya tumbuh dari 36 kelopak menjadi 42. Sesuai dengan kehendaknya, 42 kelopak bunga itu mekar dan menghasilkan untaian aura pedang pada kuncup bunga. Secara bersamaan, niat pedang tak terbatas melonjak ke seluruh tubuh Lin Yun, menyebabkan senjata semua orang di atas panggung bergetar. Niat pedang yang sangat kuat. Semua orang terkejut karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan memiliki niat pedang yang begitu kuat.
Namun, itu hanyalah awal dari keterkejutan mereka. Niat pedang Lin Yun mulai mengembun menjadi tinjunya dan dia melayangkan pukulan. Tinjunya melesat seperti pedang. Itu adalah kombinasi energi pedang dan segumpal api ungu. Auman naga dan harimau bisa terdengar saat Lin Yun melayangkan tinjunya. Kedua tinju itu berbenturan, menghasilkan ledakan besar yang menimbulkan awan debu di sekitarnya. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa Xia Tengfei adalah orang yang terlempar. Energi pedang dari tinju Lin Yun merobek lengan baju kanannya berkeping-keping. Di bawah keterkejutan semua orang yang hadir, Xia Tengfei terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Lin Yun mulai membentuk segel dan menindaklanjuti dengan segel pemecah langit. Di bawah serangannya, fisik pertempuran Drakopan mengeluarkan suara gedebuk yang sangat besar. Suara yang bergema keluar hampir seperti tinju Lin Yun bersentuhan dengan logam. Xia Tengfei memuntahkan seteguk darah lagi dan terlempar lagi. Tapi dia berhasil menstabilkan sosoknya saat dia turun ke tanah. Dia berada di perbatasan panggung, hanya setengah langkah lagi untuk tersingkir. Tinju naga harimau. Xia Tengfei mulai tertawa, pedang dan tinju menjadi satu. Paviliun pedang Ling Qiao benar-benar tercela. Tapi fisik saya bukan untuk dipamerkan. Itu masih jauh dari cukup untuk menembus pertahananku. Tidak ada yang menyangka bahwa Xia Tengfei masih bisa bertarung dengan mengandalkan fisiknya meskipun dalam keadaan terluka parah. Tapi bahkan sebelum Xia Tengfei bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yun menyerangkan 5 kilatan pedang dari jari-jarinya. Dia menggunakan aura pedang ilahi yang berkedip, menjentikkan jari. Sinar pedang menembus udara dan mencapai Xia Tengfei dalam sekejap mata. Bahkan sebelum Xia Tengfei bisa bereaksi, 5 kilatan pedang itu menembus ke dalam tubuhnya dan benturan besar membuatnya terbang sebelum menjepitnya ke dinding. Seluruh panggung menjadi hening saat semua orang menatap Lin Yun dengan tercengang. Gao Tengfei tidak bisa berkata-kata, dia tampak tersesat saat berdiri di bawah panggung. Dia baru saja selesai memberitahu wanita muda itu betapa Lin Yun adalah sampah. Tapi sekarang, Xia Tengfei disematkan di dinding. Adegan ini seperti tamparan keras di wajahnya. Kondensasi aura menjadi pedang. Ini butuh waktu lama untuk pulih dan dia masih tidak bisa menemukan apapun. Pada saat ini, dia hanya merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Bab 253 tanpa bayan. 5 kilatan pedang mengirim Xia Tengfei terbang dan menjepitnya di dinding sebelum dia jatuh setelah 3 tarikan napas. Kondensasi aura menjadi pedang. Semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan dan menatap Lin Yun dengan kaget. Mereka seperti Gao Yangyu. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Yun berhasil memadatkan auranya menjadi pedang ketika dia baru berada di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam. Lagi pula, teknik bela diri spiritual pun mengharuskan orang yang berlatih untuk berada pada tingkat ke-6 dari alam bela diri yang mendalam untuk memadatkan hawa menjadi pedang. Tapi Lin Yun sedang melakukan hal itu sekarang. Semua orang mengira bahwa mereka bisa dengan mudah menginjak-injak Lin Yun dan dia akan menjadi orang pertama yang tersingkir. Sebuah dentuman besar lainnya terdengar dan dinding hancur karena energi pedang, mereduksi seluruh dinding menjadi debu. Namun, niat pedang terus berdengung dan bertahan di udara. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Xia Tengfei langsung tertusuk. Dia pasti sudah mati, kan? Dia tidak mati, tapi dia pasti lumpuh. Lin Yun ini benar-benar kejam. Setidaknya aku tidak menyinggung perasaannya. Dia berani melumpuhkan Xia Tengfei. Jika kami yang naik, kami pasti sudah mati. Murid-murid yang tersisa di atas panggung merasa takut. Lin Lan dari Akademi Qin Surgawi menelan seteguk air liur saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Lin Yun, yang bisa mengalahkan Xia Tengfei dalam beberapa jurus. Ketika Lin Yun melihat bahwa Xia Tengfei tidak bisa lagi bangun, dia berbalik untuk melihat ke arah Lin Lan. Dia tidak pernah melupakan orang ini. Tapi Lin Lan tiba-tiba mencibir dan merentangkan tangannya, kamu bisa menunggu seumur hidup berikutnya untuk menyakitiku. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Lan akan meninggalkan panggung secara langsung, menyerah pada misi. Yang dilakukan Lin Yun hanyalah meliriknya untuk mengintimidasi dia agar meninggalkan panggung. Lin Lan tidak ingin disematkan ke dinding seperti Xia Tengfei. Itu adalah penghinaan yang lebih besar daripada mati. Kamu pikir kamu bisa pergi? Lin Yun tiba-tiba menuangkan energi asalnya ke dalam pelukannya, melihat Lin Lan akan meninggalkan panggung. Dalam sekejap, kedua lengannya menjadi berat, penuh dengan energi asal. Menuangkan energi asalnya ke dalam pelukannya, dia mengeksekusi 7 langkah mendalam sayap gagak emas. Lin Yun melangkah keluar dan meninggalkan 7 bayangan. Setiap bayangan melontarkan pukulan yang tumpang tindih dan menghantam Lin Lan.
Seni Aquamis. Wajah Lin Lan berubah secara drastis dan energi asal biru menyebar seperti kabut. Ketika 7 pukulan membombardir awan kabut, kekuatannya sangat berkurang. Ketika pukulan itu mendarat di tubuh Lin Lan, dia hanya terhempas dan tidak terluka parah. Lin Lan menepuk kantong interspasialnya dan mengambil tombaknya, menanamnya ke tanah. Kamu keterlaluan. Aku akan membunuhmu. Raung Lin Lan saat dia menerjang ke arah Lin Yun dengan tombak ular piton ngamuk. Di tangan Lin Lan, tombak itu menusuk seperti ular piton berbisa. Tombak itu melesat melintasi panggung dan kekuatan di balik tusukan itu meninggalkan retakan di tanah yang menimbulkan angin ribut yang mengarah ke Lin Yun. Tombak itu mendominasi dan tidak bisa dihindari. Bahkan Lin Yun pun tidak akan memiliki keuntungan menghadapi serangan ini. Tombak ular piton mengamuk klan Lin dengan seni Aquamis benar-benar luar biasa. Semua orang di atas panggung memiliki jejak ketakutan yang muncul di mata mereka. Mereka tahu betapa menakutkannya serangan ini dan mereka segera menjauhkan diri kalau-kalau mereka terseret. Tanpa bayangan, raung Lin Yun dan dia mendorong 7 langkah mendalam sampai ke batasnya. Pada saat yang kritis, dia menghindari tombak itu tepat sebelum dia terkena. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas Lin Lan seperti matahari yang menyala. Dia seperti matahari yang menggantung tinggi di langit. Dia melemparkan pukulan ke bawah, menyebabkan wajah Lin Lan berubah drastis. Lin Lan segera menarik kembali tombaknya untuk mempertahankan diri, mendorong seni Aquamis sampai batasnya. Tinju Lin Yun melesat seperti pedang dan Lin Lan terpaksa mundur. Setiap langkah yang dia ambil untuk mundur akan menyebabkan tanah meledak dan darah keluar dari sudut bibirnya. Setelah 7 langkah mundur, dia terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Lin Yun mendarat di tanah. Kemudian, dia mengetuk tanah dengan kakinya dan melayang ke udara seperti seekor naga. Dia mengeksekusi tinju naga harimau kepala naga mengacung. Dia menciptakan garis ungu di udara dan kakinya menghantam wajah Lin Lan. Beberapa gigi terbang keluar dari mulut Lin Lan saat dia terlempar sekali lagi. Dia seperti karung pasir saat dia jatuh di atas Xia Tengfei. Menghembuskan nafas panjang, Lin Yun menarik tinjunya dan mendarat di tanah. 7 langkah mendalam dan tinju naga harimau menghabiskan banyak energi asalnya. Beruntung dia berlatih sutra pedang Ziyuan sampai tahap ke-7 karena itu bisa menopang kelelahannya. Lin Lan dan Xia Tengfei sama-sama melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Lin Yun mungkin hanya berada di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam, tapi energi asalnya tidak lebih lemah dari mereka yang berada di tahap keempat karena penyempurnaan energi usia. Dia bahkan tidak perlu menghunus pedangnya untuk menghadapi keduanya. Ketika dia melihat ke sekeliling panggung, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan kaget. Dia mengalahkan 2 elit dari 4 sekte besar bahkan tanpa menghunus pedangnya. Itu Xia Tengfei dan Lin Lan yang sedang kita bicarakan. Bahkan elit tingkat 5 seperti kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka berdua. Sejak kapan paviliun pedang Ling Qiao memiliki monster seperti itu? Bukankah dia akan menjadi lebih menakutkan saat kultivasinya naik? Murid-murid lain dari Sekte Huanyuan dan Akademi Qin Surgawi memandang Lin Yun dengan ketakutan. Masih belum pergi. Lin Yun melirik mereka. Xia Tengfei dan Lin Lan sama-sama ditangani, jadi tentu saja tidak ada alasan bagi orang-orang ini untuk tetap tinggal. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika mereka pergi ke hutan tulang darah? Kamu ingin kami pergi? Berdasarkan apa? Murid-murid dari Sekte Huanyuan dan Sekte Suantian mengertakkan gigi dengan marah karena marah. Huff. Lin Yun mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menggunakan naga terbang, harimau melompat. Orang yang berbicara segera mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan terlempar terbang. Adegan ini membuat beberapa orang yang tersisa terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak lagi berani berbicara dan pergi. Bu Chen dari Sekte Suantian dan Xiaoran dari Villa Bulan Iblis saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bu Chen, bagaimana tinju naga harimau miliknya dibandingkan dengan milikmu? Xiaoran bertanya setelah melihat Lin Yun. Lebih kuat. Tinju naga harimau orang ini ortodoks. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan manual lengkap tinju naga harimau. Tidak bisa dipercaya. Bu Chen menjawab. Gao Yangyu merasa pahit di dalam hatinya. Dia segera memerintahkan seseorang untuk mengobati luka Xia Tengfei dan Lin Lan. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Yun dengan kecanggungan di wajahnya. Dia sekarang telah menyinggung ketiga elit dari 4 sekte besar. Xia Tengfei dan Lin Lan lumpuh di bawah pengawasannya, jadi dia pasti akan mendapat masalah. Pada saat yang sama, dia merindukan seorang jenius yang begitu jenius dan bahkan mengejeknya.
Ayo pergi. Para kandidat sudah keluar. Wanita itu tersenyum dan naik ke atas panggung bersama Gao Yangyu. Pada saat ini, hanya ada 8 orang yang tersisa di atas panggung. Ketika Gao Yangyu teringat bagaimana dia memperlakukan Lin Yun sebelumnya, wajahnya membeku. Dia menguatkan diri dan mengikuti di belakang nona muda itu. Wanita yang lembut itu tersenyum, "Tuan Muda Lin, kau masih mendominasi seperti sebelumnya. Kau membuatku penuh dengan kekaguman." Lin Yun melirik ke arah nona muda itu dan tertegun. Bab 254 Wanita itu ternyata adalah seorang kenalan. Dia adalah Tuan Kota Baisui, Bai Qiushui. Dia pernah berinteraksi dengannya sebelum dia meninggalkan Sekte King Yun. Pada saat itu, dia merasa bahwa bakatnya terlalu lemah dan dia membutuhkan banyak sumber daya untuk dibina. Dia bahkan memberinya sebuah buku untuk memperluas wawasannya. Satu-satunya hal yang Lin Yun tahu tentang dia adalah bahwa dia memiliki latar belakang yang misterius. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bertemu lagi. Apakah ini berarti dia adalah orang yang mengeluarkan misi ke hutan tulang darah? Jadi ini Nona Bai. Sudah lama sekali, jawab Lin Yun. Bu Chen dari Sekte Suantian dan Xiaoran dari Villa Bulan Iblis keduanya tampak bingung karena mereka tidak mengenali wanita ini. Namun, penampilan Bai Qiushui luar biasa, jadi siapapun bisa menebak bahwa asalnya tidak akan sederhana. Setelah menangani luka Xia Tengfei dan Lin Lan, Gao Yangyu segera berjalan mendekat, "Ini Nona Bai. Kalian akan bertanggung jawab atas perlindungannya di hutan tulang darah besok. Jangan membuat kesalahan. Jika tidak, misi ini akan dianggap gagal." Bai Qiushui tersenyum, "Aku akan bergantung pada kalian untuk keselamatanku sekarang. Dengan adanya aku, kamu tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan." Itu benar. Kau tak perlu khawatir, Nona Bai. Akan selalu ada seseorang yang ingin pamer di depan wanita cantik seperti Bai Qiushui. Namun, Xiaoran dan Bu Chen tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya mencibir di dalam hati. Para pamer ini tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu begitu mereka berada di hutan tulang darah. Tatapan Gao Yangyu jatuh ke Lin Yun dengan sedikit kecanggungan. Dia berbicara, "Aku minta maaf tentang yang tadi. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku harus merepotkanmu dengan hutan tulang darah." Dia telah meremehkan Lin Yun sebelumnya, tetapi Xia Tengfei dan Lin Lan adalah orang-orang yang akhirnya lumpuh. Jadi meskipun Gao Yangyu merasa wajahnya sakit, dia masih harus memohon bantuan Lin Yun. "Jangan khawatir tentang itu. Aku secara alami akan memberikan yang terbaik karena aku telah menerima misi ini." Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Gao Yangyu merasa lega saat mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Melihat 8 orang di atas panggung, Gao Yangyu menangkupkan kedua tangannya, "Hutan tulang darah itu berbahaya. Jadi tolong istirahatlah dengan baik hari ini. Kalian akan pergi bersama Nona Bai besok. Kami akan melakukan yang terbaik." Hutan tulang darah memiliki banyak sekali monster iblis, berjumlah lebih banyak dari pegunungan awan iblis. Hadiahnya tinggi karena mengawal Bai Qiushui ke hutan tulang darah tidaklah mudah. Semua orang beristirahat di halaman yang telah disiapkan oleh Gao Yangyu. Lin Yun mengolah sutra pedang Ziyuan untuk sementara waktu dan kemudian mulai berlatih 7 langkah mendalam. 7 langkah mendalam adalah alasan besar mengapa dia bisa mengalahkan Xia Tengfei dan Lin Lan. Itu benar-benar layak ditempatkan di tingkat kelima Martial Hall. Terutama karena itu adalah teknik yang sebanding dengan teknik gerakan spiritual. Namun, Lin Yun merasa sayang sekali dia tidak bisa membentuk segel gagak emas. Lin Yun tahu bahwa ada beberapa kekurangan dalam 7 langkah mendalam. Meskipun mungkin tampak menakutkan bagi orang lain, itu masih jauh dari cukup di mata Lin Yun. Lin Yun berkeliling di sekitar halaman sambil mengacungkan pukulannya dan membiarkan niat pedangnya bergejolak. Menggabungkan 7 langkah mendalam, tinju harimau naga, dan niat pedang merupakan kekuatan penuh Lin Yun. Saat dia melemparkan pukulannya, auman naga dan harimau terdengar bergema di langit. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk sepenuhnya tenggelam dalam latihannya. 15 menit kemudian, sepasang sayap yang berkobar terbuka di punggung Lin Yun yang menyilaukan seperti cahaya keemasan yang cemerlang. Segel gagak emas yang compang camping berubah menjadi percikan api dan mendarat di tanah. "Aku gagal lagi. Sepertinya aku telah membuat beberapa perbaikan. Jika saya terus melanjutkan jalan ini, saya akan bisa membentuk segel gagak emas yang lengkap dalam waktu sekitar setengah bulan." Mata Lin Yun berkedip-kedip dalam antisipasi. Jika dia bisa menguasai segel gagak emas, maka dia akan mencapai penguasaan yang lebih besar dalam 7 langkah mendalam. "Mari kita mulai berlatih pedang."
Lin Yun mengangkat tangannya dan kotak pedang kuno terbuka dengan pedang pemakaman bunga jatuh ke tangannya. Saat kelopak bunga menari-nari di sekitarnya, pedang penguasa mulai berubah di tangan Lin Yun. Itu adalah pedang, bukan jurus, tapi Lin Yun bisa menyapu apa saja dengan pedang itu. Saat Lin Yun mengacungkan pedangnya, aura dominan yang tak terbatas menyatu dengan niat pedangnya untuk menciptakan tekanan yang sangat besar. Setelah aura yang mendominasi dan niat pedang berhenti menyatu, kombinasi baru dari niat pedang tuannya terbentuk. Hentikan. Lin Yun menghilangkan aura yang mendominasi di sekelilingnya dan menghembuskan nafas panjang. Pedang Overlord sangat kuat, tapi itu terlalu melelahkan. Dia hampir tidak bisa mengacungkannya beberapa kali. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang tidak lengkap tentang pedang tuan. Mari kita lanjutkan berlatih. Lin Yun dengan lembut membelai tubuh pedang dan pola alami pada pedang. Sepertinya pedang pemakaman bunga sudah lama berhenti berkembang, desah Lin Yun tanpa daya. Bunga sisa pucat tidak bisa lagi memuaskan pedang pemakaman bunga. Sudah lama sekali pedang pemakaman bunga tidak meningkatkan levelnya. Siapa itu? Tanya Lin Yun yang mengerutkan kening sebelum melihat bahwa itu adalah Bai Qiushui. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun muncul dan dia berkata, "Tuan Kota Bai, apakah kau sudah lama menunggu?" Mata Bai Qiushui mengembara ke sekeliling Lin Yun dan dia menjawab, "Aku baru saja tiba di sini dan melihatmu sedang berlatih pedang." Dia terkejut bahwa pemuda ini benar-benar berhasil melangkah keluar dari kerajaan Tianshui dan membangun pijakan untuk dirinya sendiri di Kekaisaran Qin besar. Kultivasi, teknik tinju, dan niat pedangnya sepertinya telah mengalami perubahan besar, yang membuat Bai Qiushui bingung. "Bukan apa-apa. Aku pasti mempermalukan diriku sendiri di depanmu," senyum Lin Yun. Bai Qiushui menggelengkan kepalanya, "Bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri? Tidak banyak orang di Kekaisaran Qin besar yang bisa dengan mudah mengalahkan murid luar seperti Xia Tengfei dan Lin Lan. Anda bisa berada di peringkat keempat di ibu kota dengan prospek yang tak terbatas. Saya bahkan tidak bisa membayangkan ketinggian yang akan Anda capai di masa depan." Urutan. Urutan apa? Lin Yun bingung. Bai Qiushui tersenyum, "Itu adalah peringkat yang digunakan oleh kamar dagang kita. Mereka akan mengurutkan para elit Kekaisaran Qin besar ke dalam 4 urutan. Urutan pertama secara alami adalah 8 gelar." Lin Yun berpikir dalam-dalam. Kata-kata itu tidak salah karena 8 gelar itu bukanlah orang yang bisa disaingi oleh mereka yang berasal dari generasi yang sama. Bahkan jika mereka berada dalam kultivasi yang sama, bahkan 100 orang pun bisa mengalahkan 8 gelar itu. Mereka benar-benar berada pada level di mana mereka bisa melawan 100 orang sendirian. Ini adalah evaluasi Lin Yun untuk 8 gelar setelah menyaksikan mereka bertarung dengan Mo Luo. Dia merasa bahwa mereka sepenuhnya pantas berada di urutan pertama. Urutan kedua termasuk murid langsung dari berbagai sekte. Sebagai contoh, peringkat langit di Paviliun Pedang Ling Qiao akan masuk ke dalam urutan kedua. Mereka memiliki usia yang sama dengan 8 gelar, tapi mereka masih agak kurang. Ada sekitar 40 dari mereka dalam urutan ini dan mereka semua setidaknya berada di tahap ke-8 dari alam bela diri yang mendalam. Urutan ketiga terdiri dari murid sekte dalam. Kultivasi mereka setidaknya berada di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam dan mereka telah mempelajari setidaknya 1 teknik bela diri spiritual. Wang Yan dan Xin Yan dari Paviliun Pedang Ling Qiao kalian termasuk dalam urutan ini. Sedangkan untuk urutan keempat, terdiri dari 10 peringkat teratas dari murid-murid luar. Sisanya, mereka semua tidak memiliki peringkat. Bai Qiushui menyelesaikan penjelasannya tentang peringkat para elit Kekaisaran Qin besar. Lin Yun tersenyum mengejek diri sendiri dan bertanya, "Itu berarti aku hampir tidak ada di peringkat." "Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Tapi kamu baru berusia 17 tahun. 8 gelar sudah di atas usia 20 tahun, jadi siapa yang tahu seberapa jauh kamu bisa berkembang dalam 3 tahun." Bai Qiushui menyenggol bibirnya dan berkata, 8 gelar semuanya terjebak di alam bela diri yang mendalam dan banyak pendatang baru diproduksi oleh berbagai sekte. Selama mereka tidak berada di alam Istana Ungu, cepat atau lambat mereka akan diinjak-injak oleh pendatang baru. Kata-kata Bai Qiushui membuka Lin Yun ke dunia baru. Lin Yun merenung dan sampai pada kesimpulan bahwa memang demikianlah kenyataannya. Alam Istana Ungu adalah sebuah ambang batas dan siapapun yang membuat terobosan akan menjadi yang terkuat di Kekaisaran Qin yang agung. Bagaimanapun juga, yang lain akan menyusul cepat atau lambat jika mereka yang berada di peringkat teratas tidak bisa membuat terobosan. Tuan Kota, siapa dari 8 gelar yang menurut Anda dapat membuat terobosan terlebih dahulu?
Bai Qiushui tersenyum, bulu terbang pangeran, Tuan Liu Suang Sekte Suantian, dan Aquaselenik dari Villa Bulan Iblis. Ketiganya memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Lin Yun menyadari bahwa dia telah melihat dua dari mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah Pangeran Bulu Terbang. Baiklah, kalau begitu istirahatlah dengan baik. Perjalanan kita besok dan aku butuh perlindunganmu. Bai Qiushui kemudian pergi sambil tersenyum. Urutan keempat. Tanya Lin Yun. Baru 4 bulan sejak dia bergabung dengan Paviliun Pedang Ling Qiao dan itu tidak mudah baginya. Sebagian besar dari mereka yang berada di peringkat telah bergabung dengan sekte ini setidaknya selama 1 tahun. Lin Yun, Xiao Ran, Bu Chen, dan 5 orang lainnya mengantar kelompok Bai Qiushui ke hutan tulang darah di pagi hari. Tidak seperti namanya yang menakutkan, penampilan hutan tulang darah sangat mengejutkan. Baunya seperti darah, tapi tidak ada tulang yang terlihat. Anehnya, tempat itu dipenuhi dengan energi spiritual, membuatnya tampak seperti sebuah tanah harta karun. Lin Yun mengendarai kuda naga darah dan mengikuti di belakang tim. Tim itu terdiri dari berbagai elit sekte, termasuk elit klan Gao. Jadi mereka tidak bingung dengan kemunculan hutan tulang darah. Mereka bergerak dengan hati-hati, mengedarkan teknik kultivasi mereka di dalam tubuh mereka. Ini adalah lingkungan yang sama sekali berbeda dari pegunungan awan iblis. Lin Yun memandangi hutan yang dipenuhi dengan energi spiritual dan menghela nafas. 2 jam berlalu dan perjalanannya ternyata lancar. Mereka sesekali bertemu dengan binatang iblis yang akan menyerang mereka, tetapi mereka dengan cepat akan ditangani oleh penjaga klan Gao. Sepertinya tidak ada yang mengancam di hutan tulang darah. Kita belum sampai ke kedalaman. Berhati-hatilah. Para penjaga klan Gao sedang berdiskusi di antara mereka sendiri dengan kewaspadaan tinggi. Saat mereka berbicara, keributan datang dari tim di depan. Ada yang meninggal. Alis Lin Yun terangkat dan dia dengan lembut menepuk kuda naga darah, yang berlari ke depan tim. Bab 255 Keraguan. Tidak ada yang membayangkan bahwa seseorang akan mati setelah 2 jam ketenangan. Selain 8 elit dari berbagai sekte, ada juga lebih dari 30 penjaga elit dari klan Gao. Jalannya masih jauh, tapi mereka sudah menderita korban sebelum mereka masuk jauh ke dalam hutan tulang darah. Ketika Lin Yun tiba, dia melihat seseorang terbaring di tanah. Bu Chen dari sekte Suantian dan Xiao Ran dari Villa Bulan Iblis sedang memeriksa mayat itu. Korbannya adalah seorang elit dari klan Gao, seseorang yang berada di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. Tidak mungkin dia akan dianggap lemah di Kabupaten Qin besar, tapi dia mati begitu saja. Bai Qiushui mengunci alisnya dan sedikit kekhawatiran memenuhi matanya. Dia merasa perjalanan ini tidak akan mulus. Lin Yun melompat dari kudanya dan mulai memeriksa mayat itu. Wajahnya hitam dan anggota tubuhnya kaku. Dia telah mati karena racun, tapi ada sesuatu yang tidak biasa pada mayat itu. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan memeriksanya, Bu Chen tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya pendapat tentang mayat itu? Baik Bai Qiushui dan Xiao Ran berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Dia belum pernah ke hutan tulang darah, jadi dia hanya bisa mengatakan bahwa elit klan Gao telah meninggal karena racun. Dia tahu bahwa Bu Chen sengaja mengincarnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yun menjawab, aku tidak bisa mengatakan hal lain selain penyebab kematiannya, yaitu racun. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Bai Qiushui berbalik dan bertanya, aku juga tidak tahu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Nona Bai, orang kecil ini adalah pelakunya. Bu Chen membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan seekor laba-laba hitam. Biar saya lihat. Bai Qiushui berjalan mendekat. Jangan. Ini adalah laba-laba tulang darah. Ada jejak darah di ujung setiap kakinya dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan mati. Kemunculan laba-laba ini juga berarti kita sudah masuk lebih dalam ke hutan tulang darah. Bu Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan Bai Qiushui mendekat dan menghancurkan bubuk itu. Kamu benar-benar layak untuk reputasi teliti kamu. Aku pernah mendengar tentang laba-laba tulang darah sebelumnya. Racun mereka sangat sulit untuk ditangani karena memakan darah dan kebal terhadap api dan air. Saya terkesan bahwa Anda dapat menghancurkan laba-laba di tangan Anda. Para elit dari sekte lain memandang Bu Chen dengan hormat setelah mendengar ini. Xiao Ran dari Villa Bulan Iblis tersenyum, tidak sesederhana itu. Tolong buka jalan. Saudara Bu Chen masih memiliki penemuan lain. Ada apa? Bai Qiushui bertanya. Nona Bai, Anda akan tahu sebentar lagi. Mata Bu Chen berkedip-kedip dengan percaya diri saat dia mengungkapkan senyum misterius. Lin Yun mempertahankan ketenangan, tapi dia merasa aneh.
Bu Chen menemukan laba-laba itu dan dengan sengaja menyembunyikannya di tangannya sebelum menanyai Lin Yun. Lin Yun tidak tahu apa yang coba dilakukan Bu Chen. Kemudian, semua orang mundur 100 meter. Asal-usul Bu Chen melonjak di dalam tubuhnya dan berfluktuasi dengan aura kekerasan. Dia dengan lembut berteriak dan melemparkan tinjunya ke arah mayat itu. Tidak, kamu tidak bisa. Semua orang berseru. Bagaimanapun juga, tidak sopan untuk tidak menghormati orang mati. Mayat itu tiba-tiba meledak sebelum ada yang bisa menyelesaikan keberatannya. Tak lama kemudian, aliran laba-laba yang tak ada habisnya menyebar ke sekelilingnya. Tidak ada yang menyangka bahwa akan ada begitu banyak laba-laba tulang darah yang tersembunyi di dalam mayat. Jumlahnya ratusan ribu. Wajah para elit klan Gao menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Sekelompok orang lemah. Mati. Tangan Bu Chen mulai membentuk segel. Itu adalah segel Vajra abadi. Dia mendorong tangannya ke depan, melepaskan riak yang membasmi semua laba-laba. Bu Chen berjemur dalam cahaya keemasan sementara rambutnya berkibar tertiup angin. Apa daya? Ini tinju naga harimau. Ini lebih murni dari yang digunakan oleh Tuan Muda Lin tempo hari. Tuan Muda Lin menggunakan tinju naga harimau dengan niat pedangnya, jadi itu tidak ortodoks. Tim memiliki keterkejutan di mata mereka. Tepat pada saat ini, Bai Qiushui mengambil langkah maju dan berkata, terima kasih telah membantu. Konsekuensinya akan mengerikan jika laba-laba itu keluar. Laba-laba itu terlalu menjijikkan. Mereka benar-benar bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita membawa mayat itu bersama kita? Ini semua berkat Tuan Muda Bu. Semua orang terkejut oleh laba-laba dan segera naik untuk mengucapkan terima kasih. Bu Chen melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, kami telah menerima misi ini, jadi kami harus melakukan pekerjaan kami secara alami. Jika kita diracuni, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bai Qiushui berbalik untuk mencari Lin Yun, hanya untuk menemukan bahwa Lin Yun sudah pergi. Dia telah menunggangi kuda naga darah. Ayo kita lanjutkan. Bai Qiushui membungkuk pada Bu Chen dan Xiaoran sebelum memimpin kelompok. Xiaoran menatap Bu Chen, kakak Bu, Anda tampaknya telah mengalami terobosan tadi malam. Tinju naga harimau Anda telah meningkat. Hanya sedikit. Bu Chen menjawab. Xiaoran kemudian menatap Lin Yun dan berkata, Lin Yun itu sepertinya sengaja menghindarimu. Bu Chen tampak kecewa dan berkata, saya sebenarnya berharap dia akan sombong seperti kemarin sehingga saya bisa memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan saya. Kami bersikap rendah hati, tapi kami tidak bisa membiarkan dia memonopoli semua sorotan. Xiaoran mengangguk, itu benar. Bai Qiushui ini tampak misterius dan dia memiliki kamar dagang di belakangnya. Ini akan sangat menguntungkan kita jika kita bisa menarik perhatiannya. Saya juga ingin melakukan itu, tapi kami tidak terburu-buru. Jalan kita masih panjang dan akan ada banyak kesempatan untuk menunjukkan kepadanya seperti apa elit yang sebenarnya. Mata Bu Chen bersinar dengan penuh percaya diri. Keduanya naik ke atas kuda mereka dan pergi ke depan untuk menunggang di samping Bai Qiushui. Seperti yang dikatakan Bu Chen, mereka secara bertahap meninggalkan perbatasan hutan tulang darah dan bergerak lebih dalam ke dalam hutan. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Itu menjadi lebih menakutkan dan auranya menjadi lebih mengancam. Hutan tulang darah mulai menampakkan keganasannya. Rombongan mulai menghadapi beberapa gelombang monster iblis di sepanjang jalan, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Bu Chen dan Xiaoran kuat dan melepaskan tinju naga harimau dan seni pedang Aquasado untuk mengurangi jumlah korban. Hingga saat ini, Bai Qiushui belum kehilangan anak buahnya. Lukisan naga. Gelombang binatang iblis kelima termasuk sekelompok harimau tutul api yang semuanya berada di tahap kelima dari alam bela diri mendalam. Total ada 20 dari mereka. Harimau tutul itu bergerak cepat seperti segumpal api yang melaju melalui hutan mematikan. Mereka mengejutkan para elit klan Gao dan langsung merobek formasi mereka. Tapi saat beberapa harimau tutul api mencapai Bai Qiushui, Bu Chen mengaum dan membumbung tinggi ke langit. Dia menggunakan tangannya sebagai kuas dan aura naga dan harimau adalah tintanya. Itu adalah lukisan naga tinju harimau. Bu Chen mendarat di tanah dan melayangkan pukulan. Aura di sekitarnya terakumulasi menjadi naga ganas yang melesat keluar. Aura yang menakutkan menyapu dan menjatuhkan 5 harimau tutul dalam satu pukulan. Harimau tutul Firerune yang tersisa ketakutan saat melihat pemandangan ini dan segera melarikan diri. Para penjaga menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Ketika Lin Yun melihat harimau tutul telah melarikan diri, dia menghilangkan pedang ilahi menjentik yang akan dia eksekusi.
Tinju naga harimau memiliki total 9 jurus. Ada kekuatan naga harimau, langkah naga harimau, naga terbang, harimau melompat, naga melonjak, harimau berjongkok, ekor naga, lukisan naga, naga melonjak, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, pasang surut binatang buas, dan menundukkan harimau naga. Setiap bentuk sangat kuat dan mereka bisa lebih diberdayakan dengan segel. Lin Yun menaruh perhatian besar pada pengembangan 4 segel, bersama dengan kombinasi tinju naga harimau dan 7 langkah mendalam. Selain dari 3 bentuk pertama, Lin Yun telah mengembangkan ekor naga. Bentuk kelima adalah lukisan naga, yang hampir tidak diketahui oleh Lin Yun. Matanya berbinar sebentar ketika dia melihat Bu Chen menggunakannya, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Pukulan itu sangat kuat, tapi Bu Chen belum menggenggamnya sepenuhnya. Dia hampir tidak mengeksekusinya, jadi dia akan berada dalam masalah jika dia bertemu dengan musuh yang kuat. Ada terlalu banyak kekurangan di dalamnya dan Bu Chen sedikit terlalu terburu-buru dalam mencoba menggunakannya. Tapi Lin Yun tidak mengatakan apa-apa karena Bai Qiushui tidak dalam bahaya. Dia mengulurkan tangan pada penjaga klan Gao dan menariknya ke atas. Hei, apa kau baik-baik saja? Penjaga klan Gao telah digigit di bagian perutnya, tapi luka itu segera ditangani. Meskipun lukanya sudah dibalut, penjaga itu masih terlihat kesakitan, tapi dia tetap bertahan. Penjaga klan Gao terkejut saat melihat Lin Yun mengulurkan tangannya. Dia terkejut karena ini adalah isyarat dari seorang murid dari Paviliun Pedang Langit. Terima kasih. Penjaga itu meraih lengan Lin Yun dan bangkit berdiri. Siapa namamu? Tanya Lin Yun. Namaku Gao Yu, keturunan cabang dari klan Gao, jawabnya. Naiklah ke kudaku. Luka-luka Anda tidak serius, jadi Anda masih bisa melanjutkan perjalanan. Tapi berjalan akan menyebabkan lukamu robek. Bisakah saya benar-benar melakukan itu? Gao Yu jelas tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Mengangkatnya ke atas kuda naga darah, Lin Yun menjawab, jangan khawatir. Tapi kudanya agak liar, jadi pegang erat-erat. Gao Yu duduk dengan mantap di atas kuda dan memperhatikan saat Bu Chen dan Xiao Ran mencoba memulai percakapan dengan Bai Qiushui. Ini terutama untuk Bu Chen. Dia telah mengejutkan semua orang ketika dia membunuh 5 harimau tutul Firerune dengan tinjunya sebelumnya. Wajahnya jelas dipenuhi kebanggaan atas prestasinya. Tuan Muda Lin, saya punya beberapa kata, tapi saya tidak tahu apakah pantas bagi saya untuk membicarakannya. Gao Yu berkata dengan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Silakan, kata Lin Yun. Saya perhatikan bahwa Bu Chen dan Xiao Ran telah mengincar Anda selama perjalanan kami. Tidakkah kamu merasakannya? Tanya Gao Yu. Sedikit. Lin Yun tidak bodoh dan dia secara alami bisa merasakan sekelilingnya dengan baik. Aku yakin kau tidak tahu, tapi bahkan patriark klan saya tidak berani menyinggung perasaan Nyonya Bai. Dia pasti memiliki latar belakang yang signifikan dan dia jelas memiliki kesan yang baik tentang Anda. Gao Yu menjadi sedikit gugup dan melanjutkan, saya secara pribadi telah melihat bagaimana wajah Xiao Ran dan Bu Chen berubah tadi malam. Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu jika hanya mereka berdua. Jadi ternyata itu karena Bai Qiushui. Kata-kata Gao Yu telah membuatnya bisa memilah apa yang sedang terjadi. Tapi saat mereka mengobrol, Bai Qiushui, Bu Chen, dan Xiao Ran datang menghampiri mereka.